Bang. Ya bang. Dibuka langsung. Tes. Selamat sore teman-teman. Sore bang. Baik, terima kasih atas kesempatan dan kehadiran teman-teman yang telah memenuhi undangan liputan dari kami. Yang dalam hal ini kami akan melakukan press conference kasus dugaan uang prestasi senilai kurang lebih 8 miliar yang dilakukan oleh saudari Elizabeth Loisa Koreta atau yang lebih akrab dikenal Koreta Lois. Beliau adalah sosialita dan atau istri mantan dari pejabat Mabes Polri. Yang awal kasusnya sampai kepada klien kami diperkenalkan oleh Vita Ramona, manajer Hamis Daud kepada klien kami, yaitu Ibu Carmila yang merupakan mantan artis juga yang membintangi sinetron Tersanjung Jini dan Ojini. Demikian teman-teman yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman. Mungkin boleh teman-teman ingin menanyakan. Ini bang, kronologi aja bang, awalnya gimana bang? Awal kejadiannya. Kronologinya bang. Baik, kami persilakan kepada teman. Ya, mungkin ada perjanjian apa di awal. Baik. Yang itu aja tuh yang udah gitu. Baik, terima kasih. Pertama perkenalkan kami dari Analytical Juris Law Firm. Ini kami ada 3 orang sebagai kuasa. Yang pertama Iskandar Halim SMA dan saya sendiri Jean-Pierre Purba SMA dan rekan kami Erwijaya Belingingsa. Jadi kronologisnya ini pada April tahun 2021. Jadi Ibu Vita berkenalan dengan Ibu Maya atau klien kami dengan memberikan arahan kepada saudara Marlon sebagai direktur PT Citra dan Koreta Lois yang tadi disebutkan rekan. Nama sebenarnya adalah Elizabeth Lois Koreta. Dari PT ini kami lihat dia adalah sebagai komisaris juga. Dengan begitu Ibu Vita ini memberikan arahanlah kepada saudara Marlon dan Ibu Koreta dan meyakinkan Ibu Maya bahwa ada proyek yang harus mereka kerjakan. Dengan begitu, seperti yang tadi diceritakan rekan kami, kurang lebih 8,1 miliar. Dengan begitu dibuatlah satu perjanjian bahwa dengan investor termasuklah klien kami itu Ibu Maya memberikan uang kepada saudara Marlon yang disetujui Koreta Lois. Dengan begitu jelas di situ ada perjanjiannya secara tertulis. Ya, jadi kurang lebih Desember 2021 bahwa proyek ini adalah gagal. Ya, proyek gagal. Jadi antara klien kami ini mengatakan bahwa proyek gagal sehingga modal yang dikeluarkan klien kami ini ditarik kembali dan setuju. Dan sampai sekarang modal yang dikeluarkan oleh Ibu Maya tidak ada, sehingga di 2023 melalui kuasa hukumnya Analytical Juris Law Firm memberikan teguran atau somasi kepada 2, artinya 1 kepada PT yang direkturnya saudara Marlon, yang kedua adalah saudari Koreta Lois. Sampai kami membuat somasi sampai 3 kali, ternyata tidak ada jawaban, artinya tidak digubris dan tidak ada etiket baik, sehingga kami mendaftarkan kurang lebih bulan Agustus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 830 kami daftarkan. Dan hari ini juga proses tersebut masih berjalan dan besok direncanakan jawaban dari tergugat.
ya, tergut 1 dan tergut 2, di mana tergut 1 itu adalah PT yang direkturnya saudara Marlon dan komisarisnya adalah saudari Coretta Lois. Harapannya klien kami adalah tidak ada sebenarnya yang neko-neko, tidak ada yang neko-neko, artinya tetap ingin berdamai, dan sampai detik ini juga klien kami berharap ada etikat baiknya, ada etikat baik untuk bertemu, untuk menyelesaikan masalah ini. Di mana pada saat masuk ke persidangan dilakukan mediasi dan beberapa kali panggilan terhadap Ibu Coretta Lois, dan termasuk juga Pak Marlon sebagai tergut 1 dan tergut 2, tidak ada, yang ada cuma dikirimkan kuasa hukum, dan termasuk adalah surat kuasa penandatanganan untuk mediasi. Jadi dari sini kami jelas menganggap bahwa tidak ada etikat baik dari Coretta Lois dengan Direktur Marlon. Jadi itulah yang kronologisnya, dan sampai saat ini proses itu tetap berjalan ya, dengan kami katakanlah itu sebagai one prestasi yang dilakukan oleh PT Citra yang direkturnya dengan saudara Marlon dan komisarisnya saudari Coretta Lois. Jadi kurang lebih begitu kronologisnya. Bisnis apa, Bang? Baik, bisnisnya itu pengadaan air yang di Mabes Polri. Ada pembuatan air dari udara ya, Jadi mereka membuat bisnis rencana dengan investor Maya, yang memberikan bisnis itu adalah termasuk dari saudari Coretta Lois. Jadi dengan begitu jelas klien kami sangat dirugikan, dan berharap tetap sampai detik ini kami berharap itikat baik dari tergugat 1, tergugat 2. Jadi itu kronologisnya kurang lebih ya teman-teman. Ada yang mau disampaikan? Ibunya dong, ibu ceritain. Silakan ibu. Dari kenalan pertama seperti apa? Apa yang bisa percaya? Awalnya saya dikenalkan sama Tia Argobi, membawa Vita Ramona ke saya untuk mengajak bisnis dengan Ibu Coretta. Sebelumnya itu Mbak Vita Ramona mengajak anak buahnya Bu Coretta Lois yang bernama Ibu Grace Margareta. Itu datang ke saya, ada pengadaan air bersih di kepolisian. Nah, karena Ibu Coretta Lois itu suaminya pejabat di Mabes Polri ya, sekarang udah pensiun. Saya percaya aja gitu loh. Saya dijanjikan dalam setahun uang saya udah bisa kembali mendapatkan untung. Sampai detik sekarang ini udah hampir jalan 4 tahun tidak ada itikat baik ke saya, dan sudah ada panggilan dari pengadilan pun mereka juga tidak merespon. Itu cuman sekarang dari pihak Vita Ramona, manajer artis, kalian kasih tahu ya. Terus Ibu Coretta Lois mungkin juga bekas namanya mantan ibu pejabat. Saya pengen dengan adanya ini ada itikat baik buat mereka. Saya maunya berdamai. Terima kasih. Bang, Amin teman curhat saya udah seperti adik saya sendiri. Terlibatan di sininya? Amin tidak ada terlibat apa-apa. Dia hanya pendukung aja moral buat saya. Karena ini kasus saya sudah lama sekali gitu loh. Ya teman curhat saya aja. Siapa tahu Amin yang bikin menguatkan saya, karena uang ini adalah uang tabungan saya yang lama.
Ya gimana sih ya, sedih ya. Udah bertahun-tahun saya menabung tapi hilang tanpa jejak gitu loh. Maksud saya buat dapat penghasilan saya puterin, ternyata kok nggak ada malah hilang aja gitu loh. Mudah-mudahan dengan begini saya pengen itikat baik mereka mau merespon ini. Terima kasih. Nominal berapa tadi? Nominal kerugian 8,1. itu permintaan dari dia atau gimana? Permintaan dari mereka. Itu dibayar cash atau Tahap. Dua tahapan. Yang satu itu saya Baik, mungkin untuk materinya mungkin teman-teman ya, dalam kesepakatan tersebut pihak daripada tergugat yang dalam hal ini menjadi tergugat satu adalah Ibu Lois Koreta. Kemudian sebentar ya. Boleh kita teruskan ya. Pemberian pertama tanggal 19 April tahun 2021 sebesar 510 juta ditambah dengan 200 juta. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, pada tanggal 12 Mei 2021 itu sebesar 5.635 juta. Nah, kalau dalam Singapura dolar $500. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2021 klien kami juga memberikan atau menyertakan modalnya sebesar 1.067.360 rupiah. Dalam dolar 70 US dollar. Oh, berarti mata uangnya ada asing juga ya? Ada asing, dolar dan Singapura, dolar Amerika. Kemudian sampai berjalannya peminjaman tersebut atau investasi tersebut, pihak daripada Marlon dan Ibu Lois belum mengembalikan uangnya kepada klien kami. Nah, sehingga teman-teman seperti tadi yang telah disampaikan oleh teman kami, sebelum kami melakukan upaya menempuh proses hukum, kami juga sudah melakukan somasi sampai 3 kali. Namun harapan kami untuk yang tadinya mereka baik-baik, tapi dalam hal ini tidak tercapai, sehingga gugatan ini kami layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, dan dalam mediasi juga pihak daripada tergugat sama sekali tidak hadir. Artinya tidak ada etiket baik, prinsipannya tidak hadir. Kami sangat berharap karena sebelumnya hubungan daripada klien kami adalah hubungan yang baik, seperti yang dalam foto ini. Iya. Di Iya, yang tadinya berhubungan dengan baik, tapi hingga saat ini tidak ada pengembalian. Itu sehingga kami melalui ibu klien kami melakukan gugatan. Dan somasi yang kami lakukan, somasi pertama, somasi kedua, sampai somasi ketiga juga tidak ditanggapi, sehingga kami menempuh jalur hukum. Dan semoga kiranya melalui proses hukum ini
yang dalam hal ini masih proses dalam jawab menjawab, kami berharap dan kami masih membuka diri untuk menerima daripada para tergugat untuk duduk bareng menyelesaikan persoalan ini. Artinya kami masih membuka diri untuk menerima etiket baik daripada pihak tergugat. Demikian teman-teman. Berarti belum ada laporan pidananya Bang ya? Untuk sementara belum kami lakukan untuk pidananya. Kami masih menunggu upaya hukum jalur perdata dulu. Yang saat ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 830